Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Gunarso. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, pelanggaran hak kekayaan intelektual yaitu adalah perbuatan melanggar, memperbanyak, memperjualbelikan, dan menggandakan suatu hak kekayaan intelektual tanpa izin dari orang yang memegang hak ini. Nah, adapun tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu yang pertama adalah melindungi hasil kreativitas. Nah, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga mendorong inovasi dan investasi, dan yang terakhir adalah mencegah hasil usaha yang tidak sehat. Nah, berikutnya ada unsur dari pelanggaran hak kekayaan intelektual ini. Nah, yang pertama itu ada penggunaan tanpa izin dari pemegang hak, yang kedua ada menimbulkan kerugian bagi pemilik hak, nah yang terakhir yaitu dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian. Berikut saya akan menjelaskan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu pembajakan buku, pengandaan film tanpa izin. Yang kedua ada pelanggaran merek. Pelanggaran merek itu pemalsuan merek tanpa izin, penggunaan merek yang memiliki kebersamaan. Yang ketiga ada pelanggaran paten, memproduksi produk yang telah dipatenkan tanpa lisensi. Yang keempat ada pelanggaran desain industri, meniru bentuk atau desain produk yang telah terdaftar. Yang kelima ada pelanggaran rahasia dagang, mengambil data bisnis rahasia secara melawan hukum. Berikut ada pembuktian pelanggaran hak kekayaan intelektual. Bukti yang pertama itu bukti surat yang berisi sertifikat merek, sertifikat paten, sertifikat hak cipta, dokumen pendaftaran HKI. Yang kedua ada bukti elektronik. Bukti elektronik itu berisi website, marketplace, media sosial, email, dan komunikasi digital. Tiga ada keterangan ahli. Keterangan ahli itu kesamaan merek, unsur plagiarisme, kebaruan paten, keaslian desain industri. Yang keempat ada keterangan saksi. Ada proses penggunaan HKI, peredaran barang palsu, kerugian yang dialami pemegang hak. Berikut terdapat dua jenis sanksi. Yang pertama itu ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu ada pidana penjara dan pidana denda. Sanksi perdata. Sanksi perdata itu ganti rugi, penghentian penggunaan HKI, penarikan barang dan dari peredaran. Yang terakhir ada pemusnahan barang hasil pelanggaran. Nah, tahu nggak sih kalau di Indonesia pernah terjadi salah satu kasus dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya di tahun 2015 antara Pierre Cardin yang merupakan merek internasional dari Prancis yang kemudian sudah didaftarkan oleh Alexander Satriowibowo di Indonesia untuk produk tertentu. Nah, dari hal tersebut, Pierre Cardin kemudian mengajukan pembatalan merek di Indonesia atas dasar pengajuan merek oleh Alexander Satriowibowo tersebut dilakukan tidak berdasarkan itikat baik. Nah, dari kasus tersebut, Mahkamah Agung kemudian memutuskan yang pertama, menolak gugatan Pierre Cardin. Yang kedua, hak atas merek tersebut tetap berada pada pendaftar yang ada di Indonesia berdasarkan pertimbangan. Yang pertama adalah asas yang digunakan pendaftaran merek di Indonesia adalah asas first to file, yang mana barang siapa yang dahulu mendaftarkan merek maka hak tersebut adalah miliknya. Yang kedua adalah Pierre Cardin dinilai tidak dapat mengumpulkan cukup bukti dasar hukum yang kuat untuk membuktikan pelanggaran hak merek tersebut. Nah, kesimpulannya, pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat berupa pelanggaran pada hak cipta, merek, hak paten, desain industri, dan rahasia dagang. Pembuktian daripada pelanggaran hak kekayaan intelektual sendiri dapat berupa alat bukti, dokumen, sertifikat, hak milik kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Kemudian,
Pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata, tergantung seberapa besar pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut. Yang terakhir, berdasarkan kasus Pirkardin yang tadi, bisa diambil pelajaran bahwa pentingnya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual kepada pihak yang berwenang untuk sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang hak kekayaan intelektual tersebut.